Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bika ambon pandan yang seratnya full, bersarang dengan tekstur yang super lembut dan kenyal. Aroma pandan asli dan ragi yang khas bika ambon enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita bikin jus pandannya dulu. Karena aku mau pakai pandan asli, di sini udah ada 6 lembar pandan dan 6 lembar daun suji. Potong-potong daun pandan dan masukkan ke dalam blender. Potong-potong daun suji juga. Kalau nggak ada daun suji, skip aja. Nanti teman-teman bisa tambahkan sedikit pewarna makanan hijau. Kemudian tuangkan 200 ml air. Lanjut proses hingga daun pandan dan daun sujinya halus. Pastikan udah bener-bener halus. Nah, kalau udah kira-kira seperti ini, lanjut kita saring terlebih dahulu. Tekan-tekan dan peras juga ampasnya sampai kering. Kalau teman-teman mau praktis tanpa pandan, bisa langsung pakai pasta pandan ditambahkan dengan air aja ya. Kita butuh 200 ml. Kalau nggak pas 200 ml, tambahkan sedikit air sampai takarannya 200 ml. Nah, kita udah dapat jus pandannya. Ini bisa digunakan. Siapkan panci di atas kompor. Selanjutnya kita buat adonan santan terlebih dahulu. Masukkan 200 ml santan kental. Masukkan 200 ml jus pandan. Masukkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 20 gram butter atau boleh diganti margarin. Nyalakan kompor. Set di api sedang. Aduk sampai tercampur rata. Harus terus diaduk sampai mendidih. Begitu udah mendidih, angkat dan sisihkan. Biarkan dingin terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah. Kita akan mengaktifkan ragi. Masukkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan 2 sendok teh ragi instan. Atau kalau ditimbang sekitar 8 gram, dan masukkan 10 gram terigu atau sekitar 1 sendok makan. Tambahkan 100 ml air hangat. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, tutup dengan plastik wrap dan biarkan raginya aktif hingga mengembang dan berbuih. Siapkan wadah. Masukkan 8 kuning telur dan 2 telur utuh. Tambahkan 165 sampai 180 gram gula pasir yang udah di blender halus. Kemudian aduk sampai gulanya larut. Aduk menggunakan whisk sekitar 3 sampai 5 menit. Resepku sebelumnya di bika ambon ori itu pakai 180 gram gula pasir. Nah, di sini aku mencoba mengurangi 1 sendok makan aja ya. Kalau teman-teman mau lebih pas rasanya pakai 180 gram gula pasir. Ini nggak perlu di mixer sampai mengembang dan kental berjejak, tapi boleh kalau mau di mix menggunakan kecepatan rendah aja. Kalau sudah larut seperti ini, ayak bahan-bahan kering, yaitu 180 gram tepung tapioka, dan 20 gram tepung ketan. Kita ayak supaya mudah tercampur rata ke adonan. Setelah diayak, aduk sampai tercampur rata. Tuangkan santan yang udah turun suhunya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan selanjutnya tuangkan larutan ragi yang udah diaktifkan tadi. Sudah mengembang dan berbuih-buih seperti ini ya. Aduk sampai tercampur rata. Pukul-pukul adonan untuk menghilangkan buih-buih raginya sampai adonannya terasa halus seperti ini. Beri tutup plastik wrap. Diamkan sampai mengembang dan berbuih sekitar 1,5 sampai 3 jam. Waktu bervariasi tergantung suhu sekitar. Sering-sering dipantau aja ya teman-teman, jangan sampai overproofing supaya nggak berbau dan terasa asam.
Setelah didiamkan kurang lebih sekitar 1,5 jam, kebetulan dengan kondisi udara dan suhu yang panas di sekitar, 1,5 jam aja udah cukup seperti ini ya kira-kira. Lanjut kita siapkan loyang. Di sini aku pakai ukuran 20 x 20 cm. Olesi dengan minyak goreng atau minyak sayur. Kuaskan merata. Panaskan loyang sekalian kita memanaskan oven. Panaskan di suhu 180 sampai 190 derajat Celcius, tergantung oven masing-masing, sekitar 10 sampai 15 menit. Kita kembali ke adonan, kita buka tutupnya dan aduk-aduk rata. Aduk beberapa kali sampai buih-buih yang besarnya itu hilang, tapi jangan sampai terlalu halus. Masih ada sisa-sisa buih-buihnya kayak gini. Tuangkan ke loyang yang udah panas. Hati-hati ya teman-teman, kalau sekiranya takut tumpah adonannya, untuk mencari aman, kita bisa keluarkan dulu loyangnya, kemudian langsung dituang dan masukkan kembali loyang ke dalam oven. Panggang di suhu 180 sampai 190 derajat Celcius, apinya api bawah aja. Loyang diletakkan di rak bawah. Kondisi pintu oven diganjal sehingga terbuka sedikit seperti ini. Ini penting ya teman-teman. Panggang selama 45 sampai 50 menit atau sampai mengembang dan bagian permukaannya terlihat bergelembung-gelembung. Setelah mengembang bagian atasnya bergelembung, lanjut kita panggang di rak tengah. Kali ini kita panggang menggunakan api atas aja. Kondisi pintu oven sekarang ditutup ya. Suhunya masih sama. Panggang sekitar 15 sampai 20 menit atau sampai bagian atasnya kecoklatan. Kalau udah matang, angkat. Hasilnya seperti ini ya. Dari penampakannya aja udah kelihatan full bersarang sampai dari permukaannya itu kelihatan pori-porinya. Tapi ini aku sepertinya kurang pantau ya, warnanya jadi terlalu gelap, kayaknya kelamaan. Diamkan beberapa saat sampai pinggirannya terlihat memisah dari loyang. Sisir pinggirannya, kemudian keluarkan dari loyang. Biarkan suhunya turun, baru bisa dipotong-potong. Jangan dipotong-potong saat keadaannya masih benar-benar panas ya. Potong-potong sesuai selera. Dan ini dia bika ambon pandan yang seratnya bener-bener full. Bagus banget. Aku udah cocok sama resepku ini. Bener-bener full ya teman-teman. Seratnya lurus-lurus. Penyajiannya bisa dipotong-potong terlebih dahulu sesuai selera. Dan kalau mau dijual, bisa dijual per loyang. Ini lembut banget teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Dan kenyal kayak gini. Menurutku ini pas banget komposisinya. Gak yang terlalu benyek atau terlalu kaku atau terlalu tebal untuk teksturnya. Sudah sesuai sama seleraku. Gurih santannya berasa, aroma raginya khas. Enak banget, nagih. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.